Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Isna Izati dengan NIM 06031282328014 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya semester 3 dengan nomor absen 22. Di video ini saya akan membahas dan menganalisis terkait hubungan antara input modal dan tenaga kerja di sektor pertanian. Dan di video ini pula untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh yang terhormat Ibu Yuliana FH SPD MPD. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa harga bahan pangan semakin mahal? Di balik naik turunnya harga beras, sayur, dan buah, terdapat dinamika yang kompleks antara permintaan dan penawaran. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah keputusan petani dalam menggunakan modal dan tenaga kerja dalam proses produksi. Teori permintaan input modal dan tenaga kerja memberikan kerangka analisis yang penting untuk memahami fenomena ini. Video ini tidak hanya akan membahas teori tersebut secara mendalam, tapi juga mengkaji implikasinya bagi kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor pertanian. Selanjutnya, bagaimana pemerintah dapat merancang kebijakan yang tepat untuk mendorong efisiensi produksi, meningkatkan pendapatan petani, dan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Nah, bisa dilihat dari berita tersebut banyaknya petani yang terhambat dalam berkembang terkait masalah modal dan tenaga kerja. Artikel secara garis besar meneliti bagaimana pendapatan dan tenaga kerja di sektor pertanian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menarik karena sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Lalu, berdasarkan diagram ini, menunjukkan bahwasannya pendapatan pada sektor pertanian Sumatera Barat tahun 2008 sampai 2023 mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif. Pada tahun 2008, pendapatan sebesar 104,51 juta menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,88%. Tahun 2009 sampai 2010 mengalami kenaikan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2011, pendapatan sebesar 105,64 juta menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,34%. Tahun 2012, pendapatan sebesar 108,11 juta menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,08%. Mengalami penurunan pada pertumbuhan ekonomi. Tahun 2013 sampai 2019 mengalami kenaikan di pendapatan, namun di pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Dari tahun sebelumnya, tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan pada pendapatan dan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, dan tahun 2020 sampai 2023 pendapatan mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya, namun pada pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Berdasarkan dari teori, apabila pendapatan suatu daerah meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Berdasarkan dari data yang dipaparkan tadi, terdapat beberapa periode yang tidak sesuai dengan teori. Selanjutnya, berdasarkan diagram menunjukkan bahwasannya tenaga kerja pada sektor pertanian Sumatera Barat tahun 2008 sampai 2023 mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif. Pada tahun 2008, tenaga kerja sebesar 1.197.746 menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,88%. Tahun 2009, tenaga kerja sebesar 1.197.746 menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,28%. Tahun 2010 mengalami penurunan tenaga kerja sebesar 1.112.224 dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6%. Tahun 2011, tenaga kerja sebesar 1.197.746 menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,34%. Tahun 2012, tenaga kerja sebesar 1.234.037 menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,31%.
Tahun 2013, tenaga kerja sebesar 1.306.440 menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%. Tahun 2012 sampai 2023 menghasilkan kenaikan dari tahun sebelumnya pada kisaran 2 juta tenaga kerja, namun pada pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Berdasarkan teori, apabila tenaga kerja suatu daerah meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Berdasarkan dari data yang dipaparkan tadi, terdapat beberapa periode yang tidak sesuai dengan teori. Lalu, bagaimana kaitannya dengan teori permintaan input modal dan tenaga kerja? Mari simak penjelasan selanjutnya. Teori permintaan input modal dan tenaga kerja menjelaskan bagaimana perusahaan, atau dalam hal ini petani dan pelaku usaha pertanian, memutuskan berapa banyak modal, misalnya mesin pertanian, pupuk, serta irigasi, dan tenaga kerja yang akan digunakan dalam proses produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Adapun beberapa poin penting yang dapat dikaitkan dengan artikel tersebut, yaitu yang pertama, substitusi dan komplementaritas, yaitu dari segi substitusi, jika harga tenaga kerja naik, petani mungkin akan beralih menggunakan lebih banyak modal, misalnya mesin pertanian, untuk menggantikan tenaga kerja. Sebaliknya, jika harga modal naik, petani mungkin akan lebih banyak menggunakan tenaga kerja. Yang kedua, dari segi komplementaritas. Dalam beberapa kasus, modal dan tenaga kerja bersifat komplementer. Artinya, peningkatan penggunaan salah satu input akan meningkatkan produktivitas input lainnya. Misalnya, penggunaan pupuk yang lebih banyak akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Poin yang kedua yaitu perusahaan akan terus menambah input atau modal tenaga kerja hingga produktivitas marginal dari input tersebut sama dengan harga input. Artinya, petani akan terus menambah tenaga kerja hingga tambahan produksi yang dihasilkan oleh suatu tenaga kerja tambahan sama dengan upah yang harus dibayar. Poin yang terakhir yaitu poin yang ketiga, perubahan teknologi dapat mengubah hubungan antara modal dan tenaga kerja. Misalnya, mekanisasi pertanian dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja namun meningkatkan penggunaan modal. Selanjutnya, apa sih implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi? Yang pertama ada efisiensi. Jika petani dapat mengalokasikan modal dan tenaga kerja secara efisien, maka produktivitas akan meningkat yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada inovasi. Adapun adopsi teknologi baru dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian. Dan yang ketiga yaitu pendapatan petani. Peningkatan produktivitas dapat meningkatkan pendapatan pertanian yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.